hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di sebelah saya ada Rois Surya PBNU, namanya Kiai Saifuddin Namsir, sudah wafat, Kiai Jakarta. Nangis dungu, adan kok lucu ngene aja. Nah, saya batin. Iki pasti wong Cina, nek dijak asrokolan, lagunya lagu Jet Li Wong Fai Hung. Gak sama seperti ini. Begitu asrokol, kalau di sini kan bihurmatin Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون بانتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء. يا رسول الله جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك،
محمد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين أنت جاد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisharafil izzi was-safa wa ashraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.
hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, bunyai, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Mbah Nyai Hajjah Muhsinah binti Kiai Haji Saimuri bin Al-Maghfurlah Mbah Siraj, yang sama-sama kita hormati para kiai sepuh yang ada di depan saya, Kiai Habib, Kiai Abdul Hamid, dan yang selalu saya taati perintahnya Ketua Umum PBNU Romo Kiai Haji Yahya Khalil Saquf yang memberi amanat perintah pada saya untuk memberi sambutan sekaligus mauidhah pada malam hari ini dalam rangka haulnya Mbah Siraj. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para rawuh yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Tapi hadir tadi di sana ada Rais Syuriah PCNU Kota Solo, juga Tanfidiyah, Ketua Tanfidiyah, juga ada Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah beserta Kepala Kemenak Kementerian Agama Kota Solo. Hadirin hadirat semua saja, insya Allah yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat hadir pada haulnya Al-Maghfurlah Mbah Siraj yang tadi disebut oleh Mbah Yai Habib yang menangi atau masih bertemu dengan beliau sebagai waliullah Mbah Siraj. Saya tadi pagi itu sempat telepon Gus Aun. Gus, saya sedikit diberi manakibnya Mbah Siraj. Sebab saya ini kalau mau hadir haul di satu acara, kalau tidak punya informasi tentang sahibul haul, itu nanti kata peribahasa Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Faqidus syai', orang yang tidak memiliki informasi tentang sesuatu, la yu'ti, dia tidak bisa memberi sesuatu apapun. Maka alhamdulillah tadi saya diberi informasi oleh Gus Aun, Aunullah putranya Kiai Habib, sekedar manakib daripada Mbah Siraj, ditambahi dari tadi saya tanya pada Gus Ketum Kiai Haji Yahya Khalil Saquf tentang Mbah Buyut beliau. Kesimpulan saya sementara, pastinya mungkin tidak lengkap. Mbah Siraj yang kita semua pada malam hari ini hadiri haulnya adalah ulama yang lengkap. Baik dari sisi syariat, thariqat maupun hakikat. Dari sisi syariat beliau Masya Allah, saya katakan lengkap walaupun saya belum pernah bertemu langsung, pastinya kurunnya jauh, tapi cukup saya melihat dari nama putra beliau satu-satunya namanya Mbah Soimuri. Nama Soimuri itu saya temukan waktu saya ngaji kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Soimuri atau kadang-kadang dibaca Imam As-Soimari. Ini seorang ulama besar, memang madhab Hanafi. Hanafiyul madhab, warawil hadith, wa imam Hanafi, wa imamun Hanafiyun, dan seorang imam bermadhab Hanafi yang wafatnya tahun 436 Hijriah. Lahirnya tahun 351 Hijriah. Jadi saya membayangkan kalau Mbah Siraj itu sudah memberi nama putranya dengan nama seorang ulama, dan ini ulama ini jarang ini yang tahu. Kalau bukan orang yang ngaji kitab fikih-fikih besar, itu jarang yang tahu seorang ulama besar.
namanya Imam As-Saymari atau As-Saymuri. Nah, niki kula pas ngaos kirim kitab Majmu' Syarah Muhadzab Syekh atau Imam Nawawi, penulis kitab Majmu' Syarah Muhadzab, sering mengutip pandangannya Imam As-Saymuri atau As-Saymari, asalnya dari Baghdad. Lah kok ternyata di Solo sini diberi nama putranya dengan nama Mbah Saymuri. Ini kalau bukan orang yang syariatnya kuat, ngaji fikihnya kuat, tidak akan tahu ini bahwa ini nama seorang ulama. Maka saya percaya beliau itu orang yang dari sisi syariat itu sudah cukup, sudah mutkin. Makanya nama putranya saja diberi nama ulama. Sama seperti yang hadir ini, yang rawuh ini. Saya percaya ini Masya Allah, dari wajahnya insya Allah niki soleh-soleh semua. Nah, kelihatan ini rata-rata Al-Quran dari wajahnya kelihatan, di luar kepala semua kan ini. Di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Niki yang rawuh. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian dari sisi thariqat dan hakikat, saya cukuplah mendapatkan informasi dari Gus Aun yang beliau dapat dari Kiai Habib yang menangi langsung bagaimana keramatnya Mbah Sirot. Hadirin yang dimuliakan Allah, Indonesia ini memang dalam pengamatan saya itu negeri yang dianugerahi Allah kelengkapan ulama dari mulai timur ke barat. Kalau kita bicara Pulau Jawa, dari mulai Bangkalan atau dari Madura sampai Banten niku ulama yang seperti Mbah Sirot ini lengkap nih setiap zamannya. Maka ya hasilnya ya alhamdulillah kita yang hadir ini. Saya harus mengatakan kita harus bersyukur ini. Bagaimana negeri ini dianugerahi Allah para ulama-ulama yang Rabbani. Rabbani niku artinya ulama yang istiqomah merawat umatnya, jamaahnya, pengaosan, membimbing dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Ini ku maknanya Rabbani. Rabbani itu disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam 4 tempat. Kadang-kadang Allah menyebut Rabbani niku dengan sebutan Rabbaniyin, kadang-kadang Rabbaniyun, kadang-kadang Ribbiyun. Tapi maknanya ya sama. Maknanya adalah ulama yang istiqomah mengajar kepada jamaahnya. Itulah makna daripada Rabbaniyin, Rabbaniyun atau Ribbiyun. Istiqomah niku yang mahal. Saya baca salah satu ayat mawon nih, satu ayat yang berkaitan dengan Rabbaniyin niki. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu, jadilah kalian, kata Allah, Rabbaniyina, ulama-ulama Rabbani. Ulama Rabbani itu apa? Ulama Rabbani itu Allah beri penjelasan pada kalimat berikutnya. Bima kuntum, baknya niku kalau santri mengartikan bak sababiyah, manya ma masdariyah. Bima kuntum tuallimunal kitab, sebab kalian masih istiqomah mengajarkan pelajaran agama. Kitab niku maknanya mulang karo jamaah istiqomah, wabima kuntum tadrusun, dan selama kalian juga istiqomah deres.
mencari ulama yang istiqomah ngajar di majelis taklim, di pesantren, di masjid niku sakniki sampun sulit. Kalau wau mendengar dari Gus Yahya, Mbah Buyut saya itu santrinya kalau di sini memang tidak banyak. Tapi beliau ngajar keliling terutama di Boyolali. Leres nggih? Niku istiqomah. Maka kata beliau ini yang hadir kebanyakan dari Boyolali. Napa leres niki? Dari Boyolali. Nah ini adalah hasil rawatan Mbah Sirat. Lah itu istiqomah robbani niki sulit. Wong kula mawon niki bakdo disuwun sesudah diminta ngewangi lah gitu ya, membantu Gus Yahya ten Ketua Umum PBNU niki kula dados wakilipun niku kula sakniki ngaos nih radi jarang maos kitab Mbah Nyai. Dulu saya seminggu itu majelis rutin saya di Jakarta baca kitab itu 30 tempat. Sehari rata-rata saya ngaji kitab niku 4 tempat, 5 tempat niku rata-rata. Nah sakniki niki nggih sing diurusi niku NU ageng. Perjalanannya ya harus jauh, jadi pengajian niki harus saya bagi dengan adik-adik saya. Masya Allah. Nah kadang-kadang nggak masuk akal perjalanannya. Malam Sabtu kemarin saya di Jogja pulang sebentar, ini malam Senin temriki malih, kan kurang kerjaan gitu. Nanti besok ten pundi. Ya tapi ini hanya bergeser. Tadinya di majelis ilmu, di masjid, di kampung, di madrasah, hanya sekarang geser ya tetap ngaji, jamaahnya jamaah NU di mana-mana. Ini robbaniyin. Lah, robbaniyin, ulama-ulama robbaniyin yang istiqomah ngajar seperti tadi saya katakan Mbah Sirot, ini di Indonesia dari zaman dulu lengkap. Kalau niku sempat membuat syair, saya tulis dari mulai Banten, Bangkalan, Rembang, Jogja, termasuk Solo niki Kumanan ya. Nama-nama guru ulama Jawa yang menyebarkan Islam. Saya buat dalam Bahar Rojas, agak panjang, tapi akan saya jelaskan pelan-pelan, menawi panjenengan sabar. Sabar apa mboten? Sabar. Nek sabar kula waos pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi qad anjaba ma'hada ilmin mursyidan wa munjiba rabbaniyan man lahu khasyatun kada da hikmatin min ahli dzikrin fakhudha thumma salatu wassalamu sarmada ala Muhammadin wa man bihi iqtada wa alihi wa sahbihi wa hizbihi fabakhta man yuhibbuhum li ajlihi wa ba'du fal jawa azimus syani bikathratil ma'hadi warrabbani wali jawa ala mururiz zamani wali songo kada du'atul yamani. 7 bait dulu, nanti jelasin pelan-pelan, nanti lanjut. Alhamdulillahilladzi qad anjaba. Segala puji bagi Allah yang telah melahirkan. Melahirkan apa? Allah telah melahirkan ma'hada ilmin mursyidan wa munjiba. Allah melahirkan di Indonesia, di tanah Jawa ini banyaknya pesantren yang terus
merawat umat dan terus munjiba, melahirkan lagi. Dari pesantren-pesantren itu lahir apa? Rabbanian, ulama-ulama yang rabbani, yang istiqomah ngajar ngaji. Itu yang rata-rata istiqomah ngaos niku nggih ulama-ulama pesantren. Tidak hanya istiqomah ngajar ngaji, pesantren juga melahirkan man lahu khasyah. Orang-orang soleh yang memiliki sifat khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Nah niki sing marai dados wali nggih niki, rasa takutnya kepada Allah. Saudara-saudara, ciri wali, ciri ulama niku Bapak Ibu nggih niki. Katanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, punya rasa takut. Kalih sing syubhat takut, apalagi yang haram. Imam Nawawi yang tadi saya sebut namanya, sering mengutip nama Imam Saimari atau Saimuri, niku dikenal sebagai seorang yang sangat memiliki rasa takut kepada Allah. Waroknya luar biasa, wirainya luar biasa. Wong niku Imam Nawawi sepanjang hidupnya diceritakan dalam beberapa penjelasan manaqib, lam yakul muddata hayatihi illa ala udmin wahid. Imam Nawawi niku nek maem tidak pernah makan lebih dari satu lauk, betapapun di depannya disuguhkan banyak lauk. Neten ngajenge misale wonten sate, wonten ayam bakar, wonten soto, wonten iwak bakar, ada tempe goreng. Itu yang diambil ya cuma satu sepanjang hidupnya. Walaupunnya itu halal, wong semua disuguhkan. Sama toh dengan yang hadir ini kalau diundang acara mantenan toh. Kira-kira ngambilnya satu atau semuanya dicoba? Satu-satu semua dicoba itu. Kalau sekarang resepsi itu Masya Allah, salaman masih jauh, wah sesuai salamannya, bakso sih bakso. Bar bakso lihat makanan dari Palembang, namanya apa? Empek-empek, geser empek-empek. Habis empek-empek lihat martabak, geser nggak ke martabak? Geser. Habis martabak ngelihat kambing guling, makan kambing guling. Setelah itu salaman, sesudah salaman masih bilang, ayo ndang mangan sego. Lah tadi itu udah makan, iku sik bakso urung sego jadi. Nah, Imam Nawawi tidak. Lam yakul muddata hayatihi illa ala udmin wahid. Imam Nawawi niku nggih nek maem satu tok lauk. Hati-hati. Imam Nawawi niku takutnya sama Allah luar biasa. Beliau itu tinggal di Damaskus, Syria. Saat niki disebutnya, dulu disebutnya Syam, saat niki disebut Syria. Imam Nawawi, Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, tidak pernah mau memakan korma yang dihasilkan dari Syam, Syria. Kenapa? Karena Imam Nawawi pernah dengar dulu di Syam, di Syria tempat beliau tinggal itu, pernah ada orang mewakafkan kebun korma, lalu kebun korma yang diwakafkan itu lama-lama disewa selesai tidak dikembalikan ke tanah wakaf, dimiliki oleh dirinya, langsung selesai. Wabillahi taufik wal hidayah wassalam. Jadi kemudian dicari tanah wakafnya yang mana, bingung tuh kebun korma itu. Tapi Imam Nawawi pernah dengar dhisik nang kene iki jare ana tanah wakaf korma. Tapi kemudian tanah wakaf itu entah siapa yang kemudian mengambilnya. Maka Imam Nawawi setiap kali disuguhi korma selalu bertanya, min hadza, korma ini dari mana katanya. Kalau bilang korma Syam, korma Syria, beliau tidak kersoma. Tapi kalau dikatakan ini korma dari Mesir, beliau kersoma. Masya Allah. Saking wirainya. Itulah yang disebut man lahu khasyah.
orang yang punya sifat hati-hati. Lah sakniki niku pun radi jarang niku. Ulama yang punya sifat hati-hati mun radi jarang. Saya dengar dari guru saya saat saya ngaji ten Kajen, Yai Nafek bin Abdillah. Putranya Mbah Abdullah Salam mucal kula kitab usul fikih Mbah Yai. Ghayatul Wusul. Mbah Nafek cerita tentang Mbah Fadl Senori. Guruku Mbah Fadl Senori kuwi jare beliau cerita sepanjang hidupnya tidak pernah pergi haji. Tapi kata Kiai Nafek, saya percaya guru saya Mbah Fadl walaupun tidak pernah pergi haji, insya Allah tidak kalah derajatnya nanti di surga dari orang-orang yang haji berkali-kali. Saya waktu dengar itu merinding saya. Kenapa? Kata Kiai Nafek, Mbah Fadl setahu saya orangnya memiliki rasa takut, khosyah kepada Allah luar biasa. Kiai, tapi kemudian beliau dagang. Dagangnya niku Mbah Fadl punya toko onderdil sepeda, onderdil motor, onderdil kulkas, TV dan sejenisnya. Mbah Fadl kalau selesai baca kitab, mucal jam 8 nanti buka toko. Kalau sehari misalnya kebutuhan beliau 500.000 misalnya, atau 1 juta, niku beliau kalau sudah dapat uang 500.000 atau 1 juta, walaupun baru jam 10 atau jam 11 pagi, tokonya ditutup. Kalau ada orang datang lagi, Mbak kula badhe tumbas onderdil sepeda nopo motor nopo TV, sesuk ae sesuk. Dino iki aku wis cukup. Ya Allah, hari ini saya sudah cukup untuk makan sehari ini. Maka beliau buka toko hanya untuk kecukupan hari itu. Pondok Bonsadeng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. والربا وزنا والزلج والمحن صنفتن وسوء الفتن ما ظهر وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة. Makanya Mbah Fadl, kata guru saya, setiap kali ada orang datang yang kaya-kaya, santri ini yang sugih-sugih, atau ya orang-orang ya yang jadi pejabat atau sejenisnya, nawani ngajak tindak haji, beliau nolak. Orang-orang wis aku nek duit dhewe aku engko tak mangkat. Kata guru saya Kiai Nafek, kapan Mbah Fadl bisa berangkat? Kalau sudah dapat 500.000 tokonya tutup. Sampai wafat beliau tidak pernah berangkat haji. Zaman itu ketika saya mendengar cerita nih ulama-ulama Jawa yang punya sifat khosyah ini, saya sebagai orang yang tinggal di Jakarta itu heran. Heran niku gumun nggih, kalau bahasa mriki nggih. Betul ya? Gumun. Loh kok ono kiai dijak haji kok tidak mau, itu saya heran Mbah Yai Habib. Setahu saya itu di kota itu kiai ustadz itu diajak pergi haji lumrah, terutama kalau kiainya adalah tim sukses. Kalau jadi apa? Tim sukses. Loh kok ini nggak mau, itu saya muskil saya. Belakangan kalau ngaos kitab Mahalli. Pas ngaji kitab Mahalli, ada penjelasan yang kemudian membuat saya menjadi faham kenapa Mbah Fadl diajak haji nolak. Ternyata dalam kitab Mahalli yang ditulis oleh Imam Mahalli mensyarahi kitabnya Imam Nawawi Minhajut Talibin itu, di kitab itu dijelaskan penjelasannya ngaten.
Kalau pakai bahasa Jawa, ngapunten, saya ini orang Jakarta, kalau bahasa Jawa saya kasar, ngapunten nggih. Nih, saya enggak bisa bahasa Jawa halus. Tadi saya sudah matur kali Gus Ketum, Gus, kula niku kagum kali jenengan nek sambutan niku bahasa Jawane halus lah. Saya ini orang Jakarta kok suruh ngaji di Jawa, kalau saya bahasanya kasar ya mohon dimaklum. Wong niki pun kula le sinau bahasa Jawa tak belajar ya susah-susah sekali ini saya paksakan bahasa Jawa. Nah, saya baca di kitab Raudhah Minhajul Talibin yang kemudian dikasih penjelasan oleh Imam Mahalli, wonten penjelasan ngaten Bapak Ibu. Nek ono anak, ini kan bahasa kasar kan ini. Nek ono anak dijak bapake lunga kaji. Kira-kira gitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Kalau ada anak diajak pergi haji oleh bapaknya, itu anaknya boleh menolak. Kenapa? Kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, li'annahu kabirul minnah. Karena dijak haji itu gede pengundat-undat. Khawatir kowe diundat-undat. Jadi anak boleh nolak kalau diajak pergi haji siapa? Bapaknya. Itu bapaknya, apalagi orang lain. Begitu maksudnya. Wong dijak haji bapaknya saja boleh nolak, apalagi orang lain. Oh, saya baru paham. Pantes Mbah Fadl dulu diajak pergi haji menolak. Nah sekarang kan sulit gitu. Saat niki malah rata-rata kalau bisa njaluk dijak napa kaji. Wong mangkatku jek suwe piye, nek iso rada cepet piye iso ora diatur kan ngoten nggih. Mbak Fadl mboten niku, masyaallah. Lah ternyata sikap Mbah Fadl yang punya khosyah itu terbukti. Saya mau cerita. Tapi ini rahasia, tolong jangan ngomong-ngomong nggih. Ini rahasia saestu. Di Jawa Timur ada seorang bupati ketangkep KPK. Ketangkep KPK. Singkat cerita korupsi sekian ratus M lah, 100 lebih. Pun melebet penjara. Ditilii, ditengok sama salah seorang putranya kiai di Kabupaten Fulan, Kabupaten A ngaten mawon. Nggih. Putrane kiai kan nek ten Jawa Timur iku biasanya dipanggil Gus. Ten mriki sami nggih. Gus niku saya kalau ditanya orang Banten Bunyai, Gus itu apa sih Gus? Kalau di Banten kan Tubagus. Gus itu kata saya panggilan buat putranya kiai yang pinter-pinter, yang soleh-soleh, itu di Jawa biasanya dipanggil Gus kata saya. Saya bilang sama orang Jakarta, kan orang Jakarta nggak begitu paham. Lah kalau yang nggak pinter, kalau yang nggak bagus akhlaknya dipanggil apa? Ya dus lah boleh. Kalau sing bagus dipanggil apa? Gus, yang sing rapati bagus ilmune ya dus ya ora apa-apa. Mbah wedhus apa kardus wallahu alam. Nah, begitu ditengok sama putranya kiai ini, ditanya bupatinya, Pak Bupati, maaf, jenengan niku kok kenapa sampai harus pakai uang segitu banyak? Wong sebagai bupati sesungguhnya sudah dijamin cukup semuanya. Mobil ada bensinnya. Bupati niku saya mau tanya, mobilnya ada bensinnya mboten? Ada supirnya apa tidak? Ada, lengkap. Wong kalau mau nerima tamu itu, kalau bupati, wali kota itu ada anggaran buat nerima tamu, nyiapin makan. Loh kenapa Anda masih, maaf, korupsi lah bahasa kasarnya gitu. Apa jawab bupati itu? Anu Gus, janjane duit semono akeh kuwi sing akeh janjane iku kanggo ngelungakno wong do umroh, terutama ustad-ustad karo kiai-kiai sekabupaten. Oh, maksudnya ngumrohi tim sukses. Masya Allah. Pantes Mbah Fadl mboten purun. Lah, ulama semacam ini disebut man lahu khasyatun kadza. Jawa,
pusatnya ini. Terutama dulu. Insya Allah semoga ke depan juga masih ada yang mengikuti ulama-ulama seperti ini. Allahumma amin. Oleh karenanya Jawa sejak dulu hadirin saya sebut wa ba'du fal Jawa azimus syani bi kathratil ma'hadi war rabbani. Karenanya Pulau Jawa sejak dulu dianugerahi Allah dengan banyaknya pondok pesantren dan ulama-ulama rabbani. Wali Jawa ala mururiz zamani wali songo kada du'atul yamani. Baik wali-wali Jawa maupun wali songo maupun du'atul yamani, para dai-dai yang datang dari Yaman yang sekarang kita mengenalnya dengan sebutan apa? Habib. Lah niki Indonesia sejak dulu. Dari mana mulainya? Kalau kita mau sebut dari wetan boleh, dari barat boleh. Kalau hitung yang tua dari barat dulu. Babantanun dzunawawil ahmasi wa pacitan masyhuratun bitarmasi. Wa bangkalanu bil khalili dzil athar wa jambangun bi hasyimin qad ishtahar. Faidur rahmani salihun mutarjimun lil kartini mu'athirun munsajimun. Tambak beras wahabuna wadenanyar asasahal bisri li gusturin athar. Ono gustur barang. Akrim bi as'ad hamilil asawasun adabaka li khaliqin wa man yamun. Qalilun najlu harunar rembangi. Mbah Khalil Harun Rembang. Kada Zubairu walidul Maimuni. Mbah siapa? Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun. Nah, karena saya alumni Kajen, saya harus sebut guru saya. Abdus Salami Jaddu Sahlin Fa'rifi. Mbah Salam kakeknya Mbah Sahal Mahfud. Wa asnawi alimu Qudsin faktafi. Mbah Asnawi Kudus itu alimnya Kudus. Idza su'ilta umdatal qurra'i man munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Ono Jogja barang. Wal muntaha wal arwani qudwatuna fakhallisil a'mala taslam fitana. Innal qurana dhaminun musyaffi'un liqari'in wa hamilin murakki'u. Ya rubbadal harin bijawa kainun. Badal har pun ini kok. Atu congol. Ya rubbadal harin bijawa kainun. Tegal rejo tahtal khudari rahinun. Ada alumni Tegal Rejo enggak ini? Mbah Sirot kapan Mbah Sirot? Lah ini Mbah Sirot.
Ya habbadzal mauluda ba'dal marrati sirajuna dzu rahmatin lil ummati. Masya Allah. Ada Mbah Siraj. Nanti ada lagi Kediri, Pondok Kediri. Siapa Kediri yang terkenal? Kediri terkenal Mbak Ihsan Jambas. Ihsanu Jampasil Kediri syarihun min haja abidina fina qarihun. Lirboyo Abdul Karimi sibhu bil muassisi lirboyona ka akbaril majalisi. Ploso Tummal falahu tabtahi tullabahu nahdatuna wa sya'buna akhlaqahu. Cirebon Pondok Buntat Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi Buntat pasantren faminal munabbihi. Kempek gedongan baleran te ba'daha syuyukhu Sunda la takhaf min dzikriha. Sekarang kiai-kiai Sunda, Pondok Sunda niku terkenal. Ada salah satunya nanti muridnya Mbah Khalil Harun Kasingan yang membawa sanadnya Mbah Khalil Harun Kasingan ke Sunda, namanya Kiai Adroi. Kiai Adroi ini ulama nahwu terkenal di daerah Garut. Niku murid utamanya Mbah Khalil Harun Kasingan yang membawa sanadnya Mbah Harun Kasingan ke Sunda. Maka saya sebut wa adra'i wa mustafal qaruti. Garut niku bahasa Arabnya al-qaruti. Wa adra'i wa mustafal qaruti mama falak wa syadili wal bakri. Nah, kullun jara bi manhajil masyayikhi syaqan wa gharban ahlu sunnatin akhi. Hadirin, ini ulama-ulama Jawa para Rabbani. Kalau jenengan tadi sudah mendengar separuh-separuh, dari mulai saya sebut Fabantanun, Banten kampung ibu saya, Du Nawawiyil Ahmasi, memiliki ulama besar Rabbani, jadi gurunya ulama-ulama Jawa semuanya di Mekah. Mbah Khalil Harun Kasingan ngaose kali Mbah Nawawi Al-Bantani di Mekah. Saya Khona Khalil Bangkalan itu juga ngaji sama Mbah Nawawi di Mekah. Kemudian juga Syekh Mahfud Termas juga di Mekah. Ini ulama-ulama ngaji sama Syekh Nawawi. Kitab karangannya lebih dari 100. Yang paling kecil kita ngaji kitab Syarah Safinah Kasyifatus saja. Kita ngaji juga kitab Syarah Sulam Taufik. Lah ini ulama-ulama Masya Allah yang ada di Jawa, dari Banten, dari Termas, dari Bangkalan, dari Rembang, Jombang, Tambak Beras. Inilah ulama-ulama Indonesia yang sepanjang zaman ala mururiz zamani niku merawat umat-umat di Indonesia, dan sekarang dilanjutkan oleh kita semua supaya umat itu mengerti tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu, kita mengerti ahlus sunnah wal jamaah yang dari ulama-ulama niki. Yang menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi saya sebut nama ulama-ulama tadi itu, semuanya ternyata saling berhubungan dengan organisasi yang sekarang ini, alhamdulillah saya yakin kita semua ada di dalamnya, namanya Nahdlatul Ulama. Nah itu semuanya di sini.
Sebab Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren besar dan pesantren adalah Nahdlatul Ulama dalam lingkup yang kecil. Kalau panjenengan pengen tahu NU itu apa? Ya NU itu ya lihatlah di pesantren. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat pesantren itu seperti apa kiprahnya dalam skala besar nasional dan dunia, lihatlah organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena yang namanya Nahdlatul Ulama, terutama di level pusat, itu semuanya diwakili oleh seluruh putra-putri, gus-gus, tubagus, atau lora kalau di Madura, putra-putra kiai besar yang tadi saya sudah sebut sanatnya. Itu NU nih, pasti ada. NU sejak dulu kalau menyusun pengurus pasti iki sopo, oh iki keturunan Mbah Hasyim pasti masuk. Ini dari mana? Dari jalur Mbah Khalil Bangkalan masuk. Itu NU. Itu NU berarti pesantren dalam bentuk besar ada di sana. Sebaliknya kalau kita mau melihat Nahdlatul Ulama dalam lingkup yang lebih kecil, lihatlah di pesantren. Seluruh ajaran NU insya Allah diajarkan di pesantren. Ajaran tawassut, tasamuh, iktidal, tawazun. Tiang NU niku ulama-ulamanya mengajarkan kepada kita toleran. Toleran itu Bapak Ibu menghargai perbedaan. Kita itu sudah biasa menghargai perbedaan. Perbedaan politik biasa, perbedaan pendapat biasa, apalagi perbedaan pendapatan. Itu tiang NU. Kiai mengajarkan kepada kita untuk menghargai perbedaan. Ini pernah saya ceritakan waktu saya pengajian ya Nuzulul Quran, karena ini acara kenegaraan saya ceritakan. Ini cerita saya juga dapat dari Gus Yahya ketika beliau menulis di Terong Gosong itu. Tapi cerita ini masyhur, bagaimana yang namanya Mbah Bisri Mustafa itu saking tolerannya orang-orang Tionghoa di Lasem itu kemudian hatinya menjadi cenderung condong senang sama orang Islam karena melihat kiai-kiai pesantren ini mboten kaku. Mbah Bisri pernah didatangi orang dari Lasem, kebetulan Cina. Yang Cina niki bapaknya meninggal, sebut aja orang Cina itu namanya Acong. Matur Mbah Bisri, Mbah, bapak saya meninggal. Kalau Mbah Bisri kerso datang ke rumah saya, berdoa di rumah saya gembira. Apalagi kok mau sembahyang. Apa jawab Mbah Bisri Mustafa? Mbah Bisri karena wawasannya luas, jawabnya enak. Kata Mbah Bisri, ya Cong, nanti saya datang, nanti saya sembahyang di rumahmu. Coba ini kalau bukan kiai pesantren, yang ilmunya cekak, ada orang Cina bapaknya meninggal, lalu minta sembahyang di rumahnya, pasti langsung diomeli. Oh enggak bisa Cong, bapakmu kui kafir, lakum dinukum waliyadin, langsung ngatain iku jawabnya. Mbah Bisri mboten. Mbah Bisri bilang, aku engko teko. Yo santri-santri dileteh, kemudian diberitahu Mbah Bisri, Dul, Mat, yuk melu aku yuk. Ning kono ning Lasem. Ternyata sampai Lasem takziah di rumahnya orang Cina ini. Mbah Bisri nanya sama Acong, aku oleh sembahyang nang ndi Cong? Dikasih tahu tempatnya. Mbah Bisri sembahyang di situ. Bukan nyembayangi jenazah, tapi sembahyang zuhur. Sembahyang apa? Zuhur. Saya mau tanya, numpang sembahyang zuhur di rumahnya orang non muslim boleh apa tidak? Sakit apa badan? Lah itulah contoh bagaimana sikap toleran beliau kemudian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sembahyang kali santri ini zuhur jamaah, Allahu Akbar. Niku Acong senangnya luar biasa. Selesai Mbah Bisri sembahyang langsung matur, Mbah kamsia. Kamsia itu apa?
Terima kasih. Mbah Bisri kok berkenan sembahyang di rumah saya. Sembahyangnya khusus lagi spesial. 4 rakaat pakai rukuk, pakai sujud dong, sembahyang zuhur. Bukan sembahyang jenazah. Lah yang bisa begini nih Kiai NU. Ngelihat jamaah macam-macam modelnya. Ada yang sudah kuat-kuat imannya, ada yang masih baru-baru. Lah Kiai NU itu ya bisa menempatkan diri. Ana sing ngaos haul ngaten niki kan biasanya tiang sepuh-sepuh. Nanti coba kalau kumpul sama Habib Bidin dalam Az-Zahir niku atau kemudian Habib Syekh yang biasanya selawatan, saya mau tanya Zahir Mania itu muda-muda apa tua-tua? Wah, muda-muda selawatan. Lah ngaten niki nggih kiai-kiai bisa menempatkan diri. Kalau kemarin diajak selawatan sama Unwahas di Semarang, ya saya terpaksa ngikutin anak-anak muda. Saya cerita, aku selawatan ini ndungu selawatan model-model kata saya. Wong saya pengajian sampai Merauke. Di Merauke itu selawatan lagunya ya lagu Papua. Apuse Kokondao. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul. Nah ini. Saya sampai Padang, pengajian di sekitar Padang, itu lagunya ya lagu Padang, Ayam Delapeh kata saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Padang. Saya pernah pengajian diundang sama Wakil Menteri Perhubungan Malaysia. Wakil Menteri niku nek ten Malaysia sebutannya timbalan menteri. Menteri Perhubungan di Malaysia sebutannya Menteri Pengangkutan. Namanya Dato Abdul Aziz di Johor Mbah Yai. Kulo niku kaget. Berikutnya sambutan yang bermulia timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Kok Menteri Pengangkutan? Maksudnya Menteri Perhubungan. Lah niku ten Malaysia, niku selawatan kata saya pada Zahir Mania kemarin, lagu ini lagu Malaysia Melayu, Cindai. Lagunya lagu Cindai. Ya Rasulullah salamun alaik. At-Fatayaji itu di Malaysia. Lah, yang lucu waktu saya ke Cina. Saya punya teman namanya Dr. Abu Bakar, kata saya cerita sama yang muda-muda. Orang Cina asli dari suku Hui. Tahun 2015 saya ke sana. Dipameri pondoknya, nama pondoknya Raudhah Yasin. Santrinya itu kelas 6 SD semua hafal Quran. Kalau niku nggih nangis kok ini kok adanya di Cina itu loh, bukan di Solo itu loh. Di Cina mbahnya. Kalau kan ngetes, kata teman saya Dr. Abu Bakar ini santriku kelas 1 SD 5 juz, kelas loro 10, pokoknya sampai kelas 6 30 juz. Saya suruh masuk kelas-kelasnya per kelas sesuai itunya sampai tes. Setiap saya tes juz-juz sesuai dengan kelasnya nyaut, kalau nangis. Sembayang kalau niku Jumat di Cina, di masjid namanya Lancu. Di Lancu niku saya sholat Jumat kaget, karena sholat Jumat di masjid Lancu yang sembayang itu 100.000 orang. Karena sholatnya dijadikan satu, di satu masjid itu. Ibarat di sini di Solo masjid yang lagi ngetren apa namanya? Zaid itu, yang lain enggak bikin Jumatan. Nah niku pas adzan niku kula kaget. Lho teng Cina niku lho adzan niku lagune Mandarin. Saya dengarkan, mau ketawa takut kualat saya.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di sebelah saya ada Rois Surya PBNU, namanya Kiai Saifuddin Namsir, sudah wafat, Kiai Jakarta. Nangis dungu, atan kok lucu ngene aja. Kula saya batin. Iki pasti wong Cina, nek dijak asrokolan, lagunya lagu Jet Li Wong Fai Hung. Gak sama seperti ini. Begitu asrokol, kalau di sini kan Allah ya Nabi salam alaika, plung plung. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kan di sini, di Cina mboten. Begitu asrokol, lagunya lagu Wong Fai Hung Jet Li. Ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Lah, ngata niki nek Kiai NU ditangleti, kalau Kiai NU ditanya itu boleh apa tidak, Kiai NU niku mboten kaku. Oh, yang penting isinya selawat toh, betul apa tidak? Itu cuman lagu Melayu, lagu Padang, lagu Merauke. Wong tiang mriki mawon kadang-kadang nek berjanjian lagunya lagu dangdut. Betul? Gimana coba? Bu, ikan dalam kolam. Oh, ikan dalam kolam aja jadi selawatan. Lah, ngaten niki ulama-ulama NU yang merawat masyarakat itu merawat dengan nilai-nilai kemoderatan, ketawasutan, ketasamuhan. Bagaimana diajari toleran, boten kaku. Makanya alhamdulillah wali Jawa, wali Songo dari dulu dakwah niku, alhamdulillah karena lahul murunah, memiliki kelenturan itu, umat sing macem-macem niki alhamdulillah melebet Islam, derek Islam itu rasanya seneng, tidak dibatasi dan tidak merasa dihakimi. Laras apa mboten? Loh, ren wonten kalau dengar cerita dari Mbah Nyai saya, waktu saya di Kajen, Mbah Harwani niku, Mbah Harwani Kudus nggih. Tadi saya sebut namanya karena Mbah Harwani kan muridnya Mbah Munawir. Tadi saya sebut idza su'ilta umdatal qurra'i man munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Idza su'ilta, kalau kau ditanya umdatal qurra'i man, siapa pegangannya para qurra, orang-orang yang hafal Quran niku sanatnya siapa pegangannya? Maka saya katakan dalam syair yang tadi saya buat, munawwirun, jawablah pegangan sanad ulama Quran orang Indonesia adalah sinten? Mbah Munawir nazilu Jogja fa'laman, yang tinggalnya di Jogja. Wal muntaha wal arwani kudwatuna, Mbah Muntaha Kali Beber Wonosobo. 3 minggu lalu saya dari sana hol. Wal arwani, dan Mbah Arwani juga adalah kudwatuna, pegangan kita, panutan kita. Ini semua ulama-ulama kita. Dan Mbak Arwani ku Masya Allah mursyid Thariqah Kholidiyah Naqsabandiyah, Mbak Arwani. Mbak Arwani itu Masya Allah hafal Quran, tapi sama umat niku toleran. Dan ini memang kalau saya baca, niku cirinya ulama itu ya begitu. Beliau biasanya kepada jamaah memberi pendapat yang ringan-ringan. Tapi kalau untuk diri sendiri, beliau memberi pendapat yang berat-berat. Niku cirine ulama dulu begitu. Jangan seperti sekarang, nek pendapat sing enak dipek dhewe kiyaine.
Sing angel-angel diberikan kepada siapa? Jamaah. Ini berarti bukan kiai yang ngikuti ulama dulu. Kalau ulama dulu tidak. Kalau ada beberapa pendapat pilihan sing abot-abot kanggo kiyaine, sing ringan-ringan kangge sinten? Santrine sing ringan. Kiai Syafi'i Hadami niki Rais Syuriah PBNU yang Jakarta Alim. Nggih mboten nate mondok niku Kiai Syafi'i Hadami masyhur. Di Jakarta itu gurunya ulama Jakarta namanya Kiai Syafi'i Hadami. Beliau ditanya tentang hukumnya bunga bank. Apa kata Kiai Syafi'i Hadami? NU memutuskan 3 karena beliau Rais Syuriah PBNU. Keputusan NU bunga bank niku ada 3. Niki bukan bank syariah ya, bank apa namanya? Konvensional. Pertama ada yang bilang haram bunga bank. Kedua bunga bank itu ada yang bilang syubhat. Ada yang bilang ketiga makruh. Waktu ditanya oleh wartawan, Kiai Syafi'i Hadami, Pak Kiai dari 3 itu milih yang mana? Saya milih yang haram. Aku rendi tabungan yang bank soalnya. Bayarannya cash, mau aja takok transferan yo nomor rekening. Itu. Zaman dulu belum musum, sekarang kok pakai rekening itu kalau ceramah. Di pemerintahan pakai rekening. Zaman Kiai Syafi'i Hadami beliau ditanya pendapat NU tentang bunga bank 3. Haram, syubhat sama apa? Makruh. Pak Kiai milih yang mana? Saya milih yang haram. Tapi ini kanggo jamaah kuwi sing mau tidak mau berurusan dengan bank, saran saya ambil pendapat sing makruh atau minimal syubhat biar dia tidak repot. Masya Allah. Ini ciri ulama kita itu begitu. Kalau kepada jamaah diberikan pandangan yang ringan-ringan, yang tidak memberatkan sehingga mereka itu merasa berislam dengan enak. Beragama dengan apa? Gembira. Memang agama itu ngaten. Maka Mbah Harwani, kata mbahnya saya, satu ketika tahun 80-an diundang acara baca Quran khataman ten Jakarta, Mbah Harwani. Supire niku, supire Mbah Harwani, Bapak Ibu, supir sewaan dari luar. Mobil sewaan L300. Sepanjang jalan supire sebut aja namanya Edi. Setelane dangdut Roma Irama Terajana. Sama begadang, Terajana sama begadang sepanjang jalan. Mbah Harwani di depan lenggah niku sambil maos Quran. Satu pun tidak ada kalimat marah Mbah Harwani sama supir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman lidhra ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Terus nikmat. Boten duka. Padahal setelannya Terajana. Waktu itu belum musim ikan dalam kolam. Nah, saiki paling yo lagune ikan dalam kolam. Bila Anda melihat ikan tenangkan dulu airnya. Santri ini Mbah Harwani kabeh berarti. Masya Allah. Mbah Harwani mboten duka. Yang marah malah pendereknya Mbah Harwani. Supire Edi dibentak. Kata pendereknya Mbah Harwani, utakmu nang ndi? Kamu itu bawa Mbah Harwani. Kok setelanmu dangdut, Roma Irama, Nasidariano masih lumayan, perdamaian atau jilbab-jilbab, putih kok dangdut. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang terjadi? Mbah Harwani dengan lembut menjawab, rapopo, enak, wis terusno, enak, wis enak. Masya Allah. Yang penting kue orang ngantuk, orang nabrak. Masya Allah. Lah daripada dipaksakan nyetel ngaji malah ngantuk. Betul apa tidak? Lah kan manusia itu macam-macam. Nah,
Inilah bapak-bapak ibu-ibu yang saya ambil pelajaran bagaimana pesantren sebagai pusat tempat ulama-ulama Rabbani adalah tempat di mana ajaran Nahdlatul Ulama diajarkan kepada kita semua. Nah, kita mari terus memegang ajaran ini. Karena saya meyakini, seyakin-yakinnya. Kalau niku sesudah diberi kesempatan banyak keliling, melihat bagaimana perkembangan Islam di dunia, ternyata kita ini sekarang kalau mengikuti Nahdlatul Ulama sudah benar sudah. Kalau Kanjeng Nabi itu mengatakan alaikum bisawadil a'zam, hendaknya kalian mengikuti pandangan mayoritas, pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya ini yang kita ikuti, ini ahlus sunnah wal jamaah. Inilah pandangan mayoritas. Hanya bedanya kalau kita di Indonesia ahlus sunnahnya madhab fikihnya madhab syafi'i. Kalau saudara-saudara kita di Cina, di Pakistan, di India, di Turki, di Korea Selatan itu madhab fikihnya madhab Hanafi. Kemudian saudara kita yang ada di Maroko sama-sama ahlus sunnah, sama seperti kita. Kula ten mriko Maroko nggih wonten hall sami kados mriki wonten hall. Wonten tahlilan sami kados ten Indonesia mriki sami. Ada 7 hari, ada 40 hari. Nggih ten Maroko nggih wonten maos manakib nggih wonten. Ten Maroko niku madhabe Maliki, tapi nggih wonten yang namanya baca muludan sama seperti kita. Hanya bedanya madhab fikihnya Maliki. Nah, madhab Maliki bapak-bapak ibu-ibu kalau sembayang tangannya mboten sedakep, lurus. Allahu Akbar, lurus. Tapi yang lain-lain sama tradisinya, tradisi hall seperti kita sama, muludan sama. Madhab Maliki beda nenek fikih sembayangnya nek tahiyat niku goyang-goyang, ngapunten ngaten. Makanya enggak usah heran kalau nanti ada orang sembayang sebelah kita goyang-goyang. Nanti enggak usah kemudian diributi aliran apa ini katanya. Iki madhabe napa Maliki, nek ten Maliki goyang-goyang ngaten niki. Jangan seperti orang Jakarta, ada kiai pidato Mbah Nyai. Saya kaget itu. Ada kiai pidato. Saudara-saudara, kalau ada orang sembayang di samping Anda tangannya goyang-goyang begini tahiyat, tangkep aja tangannya. Waduh, repot ini. Lu ngajari tukaran sembahyang, biarkan saja. Madhab Hanafi, nek subuh buatan kunut. Tapi di Cina, di India, di Pakistan, di Afghanistan, di Turki, termasuk di Mesir, walaupun madhab Hanafi, mereka sama seperti kita, tahlilan kados njenengan nggih hol, hanya kalau subuh buatan kunut. Biasa mawon, biasa. Ulama-ulama kita sejak dulu sudah mengajari kita berbeda itu harus dihargai dan menghargai perbedaan pendapat. Baik berbeda agama, berbeda suku, apalagi berbeda madhab. Saya meyakini, niki wonten madhab 4 niku pilihan sesungguhnya buat kita. Saya tahu ten mriki Solo niki wonten sederek-sederek Muhammadiyah, nggih. Nek Muhammadiyah niku berpendapat waktu subuh di Indonesia terlalu cepat 8 menit. Niku putusan Muhammadiyah. Nek cara NU nggih pun pas niku, adzan subuh niku. Waktu yang sudah disusun niku pun pas. Nek cara Muhammadiyah niku kisuen. Apa kisuen niku? Kecepetan, Masya Allah, susah sekali bahasa Jawa ini ya. Kegasian nggih, kegasian 8 menit. Loh, beda kan? NU katanya sudah pas ini. Kata Muhammadiyah kecepatan 8 menit. Menurut saya ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita ada pilihan. Orang NU kapan-kapan ya boleh make juga. Bagaimana cara makainya? Misalnya jenengan pas bulan Ramadan, pas
bangunnya kesiangan, sedang makan belum minum, sudah adzan masjid NU. Allahu Akbar, jemaah. Wah, melu Muhammadiyah sik 8 menit aman. Aman mboten kira-kira? Iya, ini melok mboten napa-napa. Kata saya begitu. Karena Imam Asy-Syaukani, seorang ulama usul fikih terkemuka, beliau pernah ditanya dan dalam kitabnya Irsyadul Fuhul beliau mengatakan begini, Pak Ingkilah, kalau ada orang bertanya, lima lam yaj'alillahu fi syari'ati adillatan qati'ah bal ja'ala mu'dhamaha dhanniyah. Nek ana wong takok, lho kok ana madzhab papat barang iku? Kok ana pendapat yang berbeda-beda, kan gitu nggih? Kenapa tidak dibikin satu saja pandangannya, seluruh dunia tidak ada perbedaan pendapat? Jawabannya, wadzalika tausi'un lil mukallafin. Perbedaan pendapat Bapak Ibu sesungguhnya dalam rangka memberikan keluasan pilihan bagi kaum muslimin. Contohnya ya tadi wau, pas sholat subuh, nek coro NU sampun masuk, tapi kata teman-teman Muhammadiyah masih berapa menit lagi? 8 menit lagi. Nek pas kawanan mawon nggih. Pas kawanan tang ini pas maem belum selesai, belum minum, masjid NU sudah adzan, masjid Muhammadiyah masih berapa? 8 menit lagi. Lah pas ngaten niku sekali-sekali melu Muhammadiyah enggak apa-apa. Boleh apa tidak? Nah, iya itu namanya dalam rangka memberi keluasan. Gus Dur mawon nggih tiange santai. Wong Gus Dur nate ditimbali Pak Harto. Pak Harto pengen bikin sholat raweh di Cendana. Gus, saya minta imamnya dari NU ya, saya mau bikin tarawih di Cendana, kata Pak Harto. Nah, almarhum Gus Dur jawab, Pak Harto ini mintanya NU baru apa NU lama? Pak Harto kan bingung mau tentara. NU lama, NU baru bedanya apa Gus? Kalau NU lama itu biasanya yang di kampung-kampung itu tarawihnya 23 rakaat. Lengkap pakai Bilal. Al-Khalifatul Ula minal Khulafa'ir Rasyidin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kan ngaten nggih? NU lama itu. Kalau NU baru gimana Gus? Kalau NU baru kata Gus Dur sama Pak Harto, sholatnya 23 rakaat, cuman di korting 60% jadi 11. Gus Dur. Pak Harto jawab, kata Pak Harto, kalau gitu saya sudah tua, saya NU yang baru aja lah. Nah, sebenarnya ini hanya ingin menjelaskan, bukan berarti Gus Dur tidak mengajarkan kita fanatik pada NU, tidak. Fanatik pada NU harus, betul apa tidak? Yang NU harus fanatik NU. Saya katakan begitu. Tapi orang NU sesungguhnya sedang diajarkan menghargai perbedaan. Nah, kula sering ceria sok. Kula niki yang NU yang sering diundang pengawasan kali Muhammadiyah nggih kula. Dari 20 tahun lalu kula ten Jakarta. Wonten masjid kula ngaos rutin. Masjid Muhammadiyah niku. Wong yang tanda tangan Profesor Dr. Amin Rais, Ketua Umum Muhammadiyah. Mengundang saya ngaji rutin. Panitia atau pengurusnya namanya Haji Sofyan, sampun almarhum. Saya tanya, Pak Haji, ini enggak salah undang saya ngajar di sini ngaji. Enggak, kita tahu kalau Bapak orang NU. Tahu dari mana saya NU? Ah, kelihatan dari sarungnya. Kalau di kota itu Muhammadiyah pasti celananan, NU tetap napa? Sarungan. Saya bilang, saya mau tanya, lu kenapa kok ini Masjid Muhammadiyah yang tanda tangan Profesor Dr. Amin Rais, jamaahnya Muhammadiyah, kok minta saya ngaji di sini? Apa jawabnya? Sengaja Pak. Kita tahu Bapak ini orang NU, kita tahu bahwa jamaah di sini semua orang Muhammadiyah, tapi sengaja kita mengundang Bapak untuk
menjelaskan amaliyah NU dan dalil-dalilnya kepada jamaah Muhammadiyah agar orang Muhammadiyah tidak mudah mensesat-sesatkan orang NU, orang Muhammadiyah tidak gampang membid'ah-bid'ahkan orang NU. Masya Allah. Saya mau tanya, saya napa mboten kira-kira? Wah, saya tertantang. Saya ngaos kalau jelasi tahlil dalile niki. Ziarah wali-wali dalile niki. Hol para aulia dalile niki. Kanjeng Nabi riyen damel hol setiap tahun ten Gunung Uhud. Ziarah makbarah syuhada Uhud. Dilanjutkan sahabat Abu Bakar, dilanjutkan sahabat Umar, dan kemudian sahabat Utsman. Dalilnya lengkap. Nah, yang Muhammadiyah itu memang kritis. Ini rahasia tapi ya, ini kan nggak ada orang Muhammadiyah, nggak ada ya. Ya ada juga nggak apa-apa. Yang Muhammadiyah kritis, nanya. Kadang-kadang nanya yang Muhammadiyah, Pak Kiai, itu kalau orang NU sering bikin acara hajatan, kawinan, atau yang lainnya, sering naruh bawang, cabai, bumbu dapur di atas genteng. Itu bukannya musyrik, sajen-sajen begitu. Saya jawab, lu musyriknya dari mana, kata saya. Nah itu buat apa itu sajen? Loh. Tanya dulu, dia naruh bawang, naruh bumbu dapur, brambang, cabai di atas genteng itu niatnya apa? Kalau niatnya doa minta kepada Allah supaya saat hajatan tidak turun hujan, ya tidak musyrik kata saya. Semua tergantung apa? Niat. Kita ngaji innamal a'malu binniyat. Oh gitu ya. Jadi tergantung niat. Iya. Yang Muhammadiyah nanya lagi. Ada hadisnya enggak Kiai? Ada dalilnya apa tidak? Ya kalau jawab ada kata saya. Coba jenengan buka kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Bulughul Maram. Niku bab istinja. Kanjeng Nabi niku pernah melewati kuburan. Pas sampai di sebuah tempat berhenti. Kata Nabi, ini ada dua orang sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin minan nas, dua orang ini terlihat sekilas sepertinya disiksa bukan karena melakukan dosa besar dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah keduanya disiksa karena melakukan dosa besar. Apa dosanya? Kanjeng Nabi matur, amma ahaduhuma, singigi. Yang satu, fakana yamshi bin namimah, ketika dia hidup, maaf kalau kencing tidak pernah cebok. Hati-hati nih. Sing nek nguyuh ora tau cewek hati-hati. Iku disiksa. Nah, kalau kencing hanya minggir cari tembok, nyari pohon, habis itu disentil 3 kali til bar. Lah sing guyu pengalaman niku pasti. Iku hati-hati, ini disiksa. Nabi matur iki disiksa yang pertama, fakana la yastanzihu minal baul. Karena ketika hidup kalau kencing tidak cebok. Nah, yang satunya Kanjeng Nabi matur, iki yang kedua disiksa ya, fakana yamshi bin namimah, ketika hidup selalu adu domba, namimah. Kalau zaman sekarang provokator, koordinator demo ini loh dulu. Koordinator demo. Nabi ngambil pelepah korma. Makanya hadisnya ini di kalangan ulama dikenal dengan sebutan hadithul jaridah. Dibelah jadi dua oleh Kanjeng Nabi. Satu ditancapkan di kuburan orang yang ketika hidup kalau kencing maaf tidak pernah cebok. Yang satu ditancapkan di kuburnya orang yang ketika hidup suka mengadu domba, tumbak cucuan, ngadu sana ngadu sini, penyebar hoak, penyebar hoak, ini disiksa. Nah ini dalilnya. Narok brambang, narok bumbu dapur di atas genteng itu sama seperti Nabi narok pelepah kurma. Ini kata saya dalam bahasa modern disebut dengan materialisasi doa.
berdoa menggunakan media benda. Lah ini ki. Yang Muhammadiyah matur malih Mbah Yai. Pak Kiai, kalau kita ikut Kanjeng Nabi berdoa dengan benda, mestinya pakai pelepah korma, bukan pakai berambang. Saya jawab, di Brebes susah nyari pelepah korma. Ini cuman masalah kearifan lokal, ini masalah niat tuh Pak. Ya, masalah apa nih? Niat. Lah, yang semacam inilah ternyata tugas kita semua menjelaskan indahnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kita NU kepada halayak ramai. Insya Allah kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, tiang-tiang Muhammadiyah niku nggih saged nrimo. Kula ndamel hall tiang sepah kula kados ngaten niki, pengurus-pengurus Masjid Muhammadiyah yang tadi saya ngajar itu, kalau saya bikin hall abah saya nggih rawuh. Nggih Muhammadiyah rawuh niku tokoh-tokoh Muhammadiyah sampai selesai, sampai jam ya 11:30 sama seperti di sini itu. Masya Allah, ternyata kalau kita sering ngopi bareng, lenggah bareng, ternyata NU dan Muhammadiyah saged rukun. Saya napa mboten? Nah itu yang paling penting, inilah yang perlu kita lakukan. Maka saya sering melihat kalau sekarang ini lagi yang rame Pak. Ada yang rame masalah nasab. Ngaten nggih? Nasab Habib, nopo nasab Kiai. Wong orang itu mulia sesungguhnya bukan karena nasab. Orang mulia itu sesungguhnya karena ilmu dan akhlak. Leres apa mboten? Putranya Kiai, cucunya Kiai, buyutnya Kiai, atau ya putranya, cucunya Kanjeng Nabi yang disebut Habib sekalipun, kalau akhlaknya tidak bagus, malah yang malu niku mestinya yang bersangkutan tidak bisa menjaga nama baik orang tuanya. Maka kalau punya simbah buyut, simbah ulama besar, sesungguhnya kita punya tanggung jawab yang berat. Niki putu-putu wayah Mbah Siraj ya, itu punya tanggung jawab besar. Ya Allah, mbahku dikholi. Kan ngaten nggih? Simbahku napa dikholi. Saya sebagai cucunya harus bisa menjaga nama baik. Sama cucunya Kanjeng Nabi yang disebut Sayyid atau Habaib, yang bersangkutan juga harus bisa menjaga nama baik Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah inilah yang perlu dilakukan. Kalau kita bisa kumpul, wali Jawa, wali Songo, para habaib sejak dulu kumpul, ngopi bareng seperti kumpulnya NU Muhammadiyah di Solo ini rukun. Saya sudah dengar dari Gus Aun, Yai di daerahnya Mbah Sirat niku NU Muhammadiyah kumpul dan bisa rukun. Bahkan kalau hallnya Mbah Sirat, mereka semua juga hadir ikut menghayu bagyo atas hallnya Mbah Sirat. Saya merasa gembira, moga-moga kerukunan ini bisa dijaga terus sampai nanti akhir zaman. Allahumma amin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mengakhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ali azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وكرم استجابتك. اللهم أنت انقطع الرجاء إلا منك وخابت الأمان إلا فيك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام
warhamna biqudratika anta thiqatuna wa raja'una fakam min ni'matin an'amta biha alaina qallalaka biha syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qallalaka biha sabruna wa ya man qalla inda ni'matihi syukruna falam yahrumna wa ya man qalla inda balaihi sabruna falam yakhdhulna wa ya man ra'ana 'alal khataya falam yafdhahna nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa tarhamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قد أنجب معهد علم مرشدا ومنجبا Rabbaniyan man lahu khasyatun kada dha hikmatin min ahli dzikrin fa'khudha thumma salatu wassalamu sarmada ala Muhammadin wa man bihi iqtada wa alihi wa sahbihi wa hizbihi fabakhta man yuhibbuhum li ajlihi wa ba'du fal jawa azimus syani bi kathratil ma'hadi war rabbani fal bangkalanu bil khalili dhul athar wa jombangun bi hashimin qad ishtahar wa bantanun dzunawawiyil ahmasi wa pacitan masyhuratun bitarmasi ihsanu jam pesil kediri syarihun min haja abidina fina qarihun abdal karimi sifhu bil muassisi lirboyona ka akbaril majalisi thummal falahu tabtahi tullabahu nahbatuna wa sya'buna akhlaqahu murabbi ruhina jazuli radiyah banuhumu dhu adabin muqawiyah asabihim yajma'unal maula ghada asabihim yajma'unal maula ghada asabihim yajma'unal maula ghada wal mu'minina ma'habibil muqtada.